Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Genset dimanapun berada, saya Siti Kunarti, host pada Bincang Pakar. Kali ini Bincang Info Faktual bersama Pakar. Bincang Pakar adalah podcast yang membahas informasi faktual bersama pakar-pakar Unsud yang luar biasa. Program ini merupakan kerjasama antara Humas Unsud dan LPPM Unsud yang disponsori oleh BSI. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Dr. Rili Windiasi MSI. Apa kabar Ibu Lili? Alhamdulillah, terima kasih. Beliau adalah Ketua Pusat Riset Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Ketenagakerjaan LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Oke, yang kedua kita kedatangan pakar Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono, SHMH. Beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Beliau juga Ketua Alumni Fakultas Hukum dan beliau baru saja menyelesaikan tugas sebagai Sekjen MPR dari tahun 2016-2023. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik terkait dengan lahirnya Pancasila, adalah etika dan moral dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada Ibu Dr. Rili terkait dengan Pusrit Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Ketenagakerjaan. Bu Rili, mungkin bisa diceritakan apa yang melatar belakangi dari Pusat Riset PKK ini. Monggo disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sobat Gensut dimanapun berada, salam Pancasila. Ibu Kunarti, terima kasih sekali untuk pertanyaan yang sangat bagus, dan ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh banyak pihak. Jadi apa yang melatar belakangi lahirnya Pusat Riset Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Ketenagakerjaan. Jadi Universitas Jenderal Sudirman melalui payung LPPM itu membawahi beberapa pusat koordinator dan pusat riset. Dan pusat riset Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Ketenagakerjaan ini adalah salah satu dari pusat riset yang ada di LPPM Unsud. Jadi nilai-nilai yang menjiwai Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Jenderal Sudirman ini bukan hanya retorika Ibu Gunarti, tapi betul-betul kita breakdown ke dalam kurikulum yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Seperti kita ketahui bersama bahwa wawasan kebangsaan ini meliputi 4 konsensus dasar. Ya. Yang pertama adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dan kita semua dalam memahami keempat konsensus dasar ini, pastinya kita juga harus memahami konsepsi tentang wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, kemudian etika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kesadaran bela negara. Itu adalah nomor satu alasan ya lahirnya, mendorong lahirnya Pusris Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah dari hasil riset-riset yang ada di Universitas Jenderal Sudirman, bahwa ketiga bidang tadi, yaitu Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Ketenagakerjaan, ini memang selain sudah banyak capaian-capaian positif dan luar biasa di ketiga bidang tadi, tetapi masih ada PR yang harus kita perhatikan bersama. Itu alasan kedua kenapa masih yang melatar belakangi. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendorong keberadaan Pusris PKK, ya kita sebut singkat PKK, yaitu adalah berdasarkan kajian-kajian ilmiah, memang masih perlu mendapat perhatian. Karena apa? Ketika bidang tadi ini ibaratnya memang kita harus selalu
kita cas gitu ya Mbak ya. Jadi harus selalu diingatkan apa itu nilai-nilai Pancasila, kemudian ketahanan nasional, dan juga masalah ketenagakerjaan yang harus selalu kita perhatikan. Mungkin begitu Ibu Kunarti sedikit dari yang bisa saya sampaikan dari latar belakang lahirnya Pusris Pancasila, Ketahanan Nasional dan Ketenagakerjaan. Terima kasih Bu Rili. Mungkin selanjutnya mungkin kaitannya dengan mungkin visi misinya dari Pusrit Pancasila, Ketahanan Nasional dan Ketenagakerjaan itu visi misinya bagaimana Ibu? Ini juga harus diketahui oleh sahabat Gensut dimanapun berada ya, visi misi Pusris Pancasila, Ketahanan Nasional dan Ketenagakerjaan. Jadi karena kami ini Pusris Ibu Kunarti, jadi sebuah pusat kajian ya untuk bidang Pancasila ya, kemudian ketahanan nasional dan ketenagakerjaan. Jadi di sini sebagai lembaga riset. Nah, itu visi kami. Kemudian untuk mewujudkan visi riset yang unggul, pastinya kami melakukan beberapa misi untuk mencapai visi kita. Yaitu yang pertama adalah menggali pemahaman dan pengetahuan melalui kajian ilmiah dalam bidang Pancasila, nanti kajian ilmiah dalam bidang ketahanan nasional, kemudian kajian ilmiah dalam bidang ketenagakerjaan. Itu yang jadi lengkap. Jadi kemudian yang misi kedua kami ini penting sekali juga, yaitu Pusris kami mengembangkan model strategi untuk pelestarian nilai-nilai Pancasila, kemudian juga mengembangkan model strategi untuk penguatan ketahanan nasional dan pengembangan strategi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan. Iya, baik sekali ya. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Ketua Pusris ya, Pak Gubes nih, bagaimana pandangan Prof ya terkait dengan tadi tema yang menarik, yaitu mengenai etika dan moral pada pelestarian nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Sebenarnya generasi muda itu yang umur berapa secara kadang kita udah tua merasa masih muda juga, tapi juga ada yang muda merasa tua. Dan kira-kira apa yang menurut Prof kaitannya dengan tema pada kali ini? Iya, terima kasih Bu Kunarti. Sebelum saya menyampaikan apa yang tadi ingin dijelaskan kepada halayak ya, generasi Sudirman ya, tentu saya yang pertama akan mengucapkan selamat dulu pada Universitas Jenderal Sudirman. Melalui LPPM sudah berdiri yang namanya Pusat Riset Pancasila, Ketahanan Nasional dan Ketenagakerjaan. Saya kira itu adalah upaya yang strategis menurut saya sebagai kampus untuk bisa, tadi dijelaskan oleh Ibu Ketua Purili, adalah mewujudkan tridharma ya, perguruan tinggi, khususnya lebih banyak dalam bidang riset-riset kajian yang insya Allah akan bermanfaat dalam rangka memperkokoh, memperkuat dan lain-lain lah dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, sebagai alumni saya juga merasa bangga karena Unsud hari-hari ini mulai kuat ya untuk mendorong nilai-nilai Pancasila melalui pusat studi, pusat riset Pancasila, Tanas dan Ketenagakerjaan, agar tidak hanya bisa terinternalisasi ya di masyarakat, tapi juga paling tidak bisa mewarnai kebijakan-kebijakan yang ada tidak hanya di lingkup lokal Banyumas, tapi saya kira nasional. Sebagai alumni saya bangga sekali. Nah, tentu kaitannya dengan tema pada hari ini, saya kira tema yang cukup menarik ya, apalagi ini sudah sebentar lagi adalah peringatan 1 Juni Pancasila, ya, hari kelahiran Pancasila. Jadi memang satu proses yang tidak boleh berhenti. Kita terus mengingatkan tidak hanya kepada generasi Sudirman, tapi seluruh warga masyarakat di seluruh wilayah tanah air, betapa pentingnya
nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam ideologi dan dasar negara kita Pancasila untuk terus dibumikan sehingga mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tentu panduan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terus diberi pondasi yang namanya nilai-nilai Pancasila. Kaitannya dengan tema pada kali ini, tentu yang pertama saya mengatakan bahwa etika moral adalah pondasi. Jadi kalau saya biasa mengatakan sebagai pondasi dia harus kokoh karena harus menjadi tumpuan. Kuat. Makanya saya sering menyebutnya sebagai titik tumpu dari semua hal yang berada dalam dimensi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Dan pondasinya adalah nilai-nilai Pancasila yang 5 itu. Yang kedua, tidak hanya menjadi titik tumpu ya yang namanya etika moral itu yang lahir dari agama, lahir dari budaya dan lain-lain. Itu juga menjadi titik temu. Tadi disebutkan ada kajian-kajian yang menyangkut tentang bagaimana kajian itu juga melahirkan sesuatu yang bisa menjadi tools ya, untuk memperoleh solusi terhadap berbagai permasalahan. Jadi saya kira nilai-nilai moral ini yang syarat dengan nilai yang 5 yang bagus sekali ya. Ada religiusitas, humanitas, ada nasionalisme, demokrasinya pun bagus. Indonesia kita juga cita keadilan. Itu juga harus menjadi titik temu untuk bisa menyelesaikan persoalan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, nilai-nilai moral dan etika juga harus menjadi tujuan kita bersama. Jadi tadi disebut ada vision, ada visi, diikuti dengan misi yang bagus. Saya kira adalah tujuan kita semua, bahwa kita ingin membangun negara bangsa yang religius nation state, yang tentu di dalamnya adalah Indonesia yang indah dengan taman sarinya dari nilai-nilai Pancasila itu. Jadi 3 hal saya kira unsur dalam podcast ya pada kali ini memberi tema itu sangat relevan, menyongsong lahirnya 1 Juni yang kita harus lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni yang kita juga harus bisa refleksi terhadap perjalanan bangsa sekaligus juga proyeksi terhadap masa depan kita. Saya kira itu Bu Kunarti antara lain. Terus kalau kita lihat banyak kasus sekarang ya, apalagi kasus yang baru saja ini adalah geng motor, itu kan anak-anak muda ya. Nah, bagaimana menurut Mas Ma'ruf kaitannya dengan ini, gimana generasi muda itu salah satu sisi kita punya peluang untuk bisa majukan, tapi tantangan satu strategi yang seperti apa ketika kemudian generasi muda itu sudah seperti ini. Iya, generasi Sudirman ya, saya kira cukup menarik ya pertanyaannya. Betapa pentingnya posisi generasi muda dalam memerankan dirinya menjadi bagian modalitas pembangunan bangsa. Jadi oleh karena pentingnya posisi generasi muda, sehingga ya tidak boleh terlepas. Setiap generasi muda tentu harus memiliki karakter yang kuat, utamanya adalah tidak hanya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, karakter bangsa, tapi juga harus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi disebut ada kasus-kasus seperti geng motor dan lain-lain. Tentu ada sesuatu yang harus terus-menerus kita kembalikan kepada real idealisme Pancasila, karena kita menghendaki tentu hal-hal yang kontraproduktif ya terhadap pembangunan harus terus diminimalisir, apalagi generasi muda sebagai aset pembangunan bangsa. Dalam sejarahnya itu luar biasa perannya sebenarnya ya, sebagai penggerak kebangsaan kita, dari mulai Sumpah Pemuda bahkan luar biasa tuh, di proklamasi juga peran pemuda luar biasa. Apalagi pada saat pemerintahan berkuasa itu Orde Baru itu juga, bahkan terakhir ada Orde Reformasi ya, Bu Rili. Jadi artinya jangan sampai nanti sebagai bagian dari bonus demografi yang luar biasa, pemuda itu dibiarkan tidak memiliki produktivitas yang kemudian punya korelasi terhadap ke depan Indonesia maju, Indonesia emas. Sehingga saya kira kalau LPPM ya menjadi bagian dari entitas perguruan tinggi yang punya juga kepedulian dalam rangka pengabdian masyarakat, mengambil peran itu, menurut saya itu sangat-sangat tepat ya. Generasi milenial harus terus
tingkatkan pengetahuannya, pemahamannya, penghayatannya, bahkan pengamalannya terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, terima kasih. Memang kita harus terus saja ya bergerak untuk bisa bagaimana agar generasi muda itu tidak terkontaminasi dengan apa yang ada di luar, tapi bagaimana dia mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kebetulan pusat riset juga saya dengar mau ada kegiatan. Mungkin bisa diceritakan ya kaitannya dengan menjelang ini lahirnya Pancasila, mau ada kegiatan apa Nji, Bu Rili? Terima kasih sekali Mbak Gunarti tadi yang disampaikan oleh Prof. Ma'ruf, sangat menarik sekali berkaitan dengan generasi muda ya. Karena itulah agenda dari pusat riset kami, yaitu pusat riset yang kita singkat dengan PKK, yaitu Pusat Riset Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Ketenagakerjaan, itu melingkupi 3 agenda. Ya. Yang pertama adalah penelitian, mengkaji tentang bidang 3 tadi. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Jadi kami memperluas stakeholder dengan unsur pastinya pemerintah, bidang swasta, masyarakat, dan juga tidak kalah pentingnya adalah media. Karena sekarang ini kan generasi muda ya sosialisasinya kan memang media ya, melalui media yang masif gitu. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pendukung. Nah, dari ketiga kegiatan pusris kami ini memang ada masa di mana kami memprioritaskan untuk generasi muda. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Ma'ruf, bahwa generasi muda ini adalah unsur penting untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, Jadi seperti yang saya sampaikan juga di awal, bahwa nilai-nilai Pancasila, ketahanan nasional ini harus terus dicas agar kita ini memang harus terus semangat mengingatkan diri kita sendiri dan juga terutama generasi muda kita, sahabat Gensut yang luar biasa, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian Mbak Gunarti, dari ketiga agenda tadi itu, mungkin perlu saya sampaikan di sini juga untuk penelitian tadi sudah saya sampaikan, kerjasama. Kemudian yang ketiga ini kegiatan pendukung yang menurut saya menarik, yaitu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pastinya itu kan sesuai dengan peran kita dan juga era Nah, kemudian karena itulah pusris kami untuk implementasi nilai-nilai Pancasila, antara lain kegiatan kami adalah melakukan kampus social responsibility. Kenapa? Karena kami dari perguruan tinggi pastinya tidak ingin menjadi seperti Menara Gading, di mana ada unsur, terus lingkungannya seperti apa. Walaupun pimpinan-pimpinan terdahulu, generasi terdahulu itu sudah banyak capaian-capaian positif untuk kampus social responsibility. Tapi menurut hasil riset, kembali kita selalu berbasic pada hasil riset, yaitu lingkungan kita di sini untuk generasi mudanya sepertinya masih membutuhkan juga perhatian dari kita semua gitu. Contoh maaf ketika kita bicara tentang kenakalan remaja, mohon maaf di lingkungan unsur yang kita cintai ini ya, Grendeng, ternyata menurut hasil riset itu masih ada juga mohon maaf sabung ayam dan perjodohan yang itu sangat dekat dengan unsur, sangat dekat dengan kita, dan itu sering menjadi pertanyaan masyarakat gitu. Jadi itu keprihatinan kami, sehingga kami fokuskan untuk melakukan kegiatan, salah satunya adalah kampus sosial responsibility. Mungkin sebuah langkah yang realistis ya. Jadi secara sedikit demi sedikit kita bantu untuk keluar dari permasalahan generasi muda. Untuk Mas Ma'ruf mungkin ya tadi pemuda punya peran yang strategis. Peran strategis yang seperti apa sebenarnya yang semestinya kita butuhkan pada masa-masa seperti ini? Globalisasi. Jadi singkatnya, tadi saya menjelaskan secara historis ya, generasi muda
dalam peran dan kiprahnya dari mulai pra kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan. Tentu di hari-hari ini saya setuju sekali kalau peran pemuda juga disesuaikan dengan tuntutannya, apalagi era-era sekarang dengan era global, teknologi informasi, digitalisasi dan lain-lain itu. Yang pertama, generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan. Jadi saya kira agent of change dari generasi muda itu mutlak menurut saya. Karena dia nanti yang akan menjembatani ya, antara generasi tua dan generasi di bawahnya, sehingga kesinambungan ya generasi muda ini untuk menjembatani masa-masa transisi yang berubah itu. Dan itu perubahan itu adalah tuntutan yang kita suka nggak suka harus kita masuk di situ. Kita tidak ingin menjadi penonton dalam pusaran global, harus bisa ikut memainkan peran. Kalau penonton itu kan nggak dapat apa-apa ya kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama, saya kira dia harus menjadi agen perubahan. Tentu banyak dimensinya itu dalam bidang apapun itu. Kalau dimensi kita terukur, misalnya ada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, saya kira di bidang-bidang itu peran pemuda harus punya eksistensi, harus survive di situ. Dan yang kedua, era modern itu juga menuntut ya semangat yang luar biasa agar kita ini juga dapat menjadi agen untuk modernisasi. Nah, generasi muda yang saya kira punya ruang dan waktu hari-hari ini untuk bisa masuk di situ, sehingga tentu Indonesia kita yang diharapkan adalah Indonesia maju yang punya daya saing gitu. Oleh karena itu peran generasi muda menurut saya vital. Apalagi tadi disampaikan oleh Ibu, saya bersetuju tentang bonus demografi. Dan tentu dua hal itu menurut saya cukup menarik gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita tidak boleh berhenti membangun bangsa, membangun negara. Jadi proses menjadinya bangsa negara itu bukan sesuatu yang sudah berakhir. Karena lingkungan strategi kita menuntut kita harus terus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, peluang yang ada, harus kita manfaatkan. Sehingga generasi muda juga harus mampu menjadi agen pembangunan. Jadi saya kira ini penting sekali. Pembangunan tentu dalam berbagai-bagai ya dimensi yang diperlukan, yang harus terus diadaptasikan tidak hanya oleh faktor-faktor internal yang tadi menyangkut ketahanan nasional, yang di dalamnya ada ketahanan politik, ekonomi, dan lain-lain itu. Tapi saya kira juga yang punya peran lebih penting adalah bisa merespon tuntutan global. Era-era hari ini dasar luar biasa yang disebut dengan era VUCA. Era VUCA berada dalam kondisi kita volatile seperti itu, yang tidak pasti, uncertainty, complexity, ya, dan juga membingungkan. Belum ditambah satu persoalan yang mungkin tidak berada di negara-negara lain adalah heterogenitas kita. Jadi tajamnya perbedaan. Juga saling ketergantungan di antara kita saat zaman sudah berubah. Nah, oleh karena itulah menurut saya peran generasi muda yang saya sampaikan setidaknya 3 saja itu sesuatu yang tidak ringan. Kalau unsur mau mengambil peran, saya kira tinggal mengambil yang mana ya yang bisa dilakukan, tapi paling tidak sudah punya kontribusi dalam rangka Tridharma perguruan tinggi. Dan ada satu hal penting yang menurut saya bahwa push riset di unsur itu juga harus bisa berkontribusi secara eksternal dalam bidang yang lebih strategis, Bu, yaitu mampu mengukur indikator ketahanan. Nah, ketahanan itu kan saya mengatakan kalau saya bicara gatra itu ya, ada gatra politik, gatra ekonomi, sosial, budaya. Nah, rumusan-rumusan itulah yang nanti akan bisa mengukur tidak hanya di tingkat lokal di Banyumas, Jawa Tengah, tapi ikut andil dalam menentukan tanahnya Indonesia. Wah, saya jadi ingat itu ada tagline ini, Mas Prof. Tagline Banyumas sejahtera berbudaya itu saya pernah dengar. Nah, itu siapa ya maksudnya? Iya. Saya itu mungkin kaitannya dengan Pancasila dan etika moral mungkin bisa. Sebagai akademisi, sebagai birokrat, juga berkecimpung, berinteraksi dengan dunia politik, sosial saya cukup padat ya. Oleh karena itu kadang-kadang ingin kita memberikan spirit ya, menyemangati terhadap penguatan visi Indonesia kita. Jadi kalau saya bicara Banyumas berarti Banyumas bagian dari Jawa Tengah, bagian dari Indonesia. Oleh karena itu hal spesifik misalnya kita ingin mewujudkan welfare state ya, negara kesejahteraan. Tentu harus
ditopang oleh seluruh wilayah yang sejahtera. Ya, Indonesia betul. sejahtera tidak mungkin kalau nggak ada desa sejahtera. Nah, tidaklah mungkin kita meskipun kesejahteraan dicapai keluar dari jati diri. Jati diri itu asal muasalnya adalah budaya yang di dalamnya juga ada agama. Oleh karena itu semua urusan mencapai kesejahteraan itu pondasinya harus budaya. Jadi kalau Bu Kunarti melihat grading dari urgensi tingkat moralitas sampai realistis gitu, itu sebenarnya budaya menempati posisi paling tinggi, Bu. Betul. Nah, turun sedikit itu kepada sosial, hubungan antar manusia. Betul. Nah, itu turun lagi sedikit, lebih realistis lagi adalah turun ke bidang hukum yang mengatur social order, kan itu ya, tertib sosial itu. Hukum itu kalau ada nanti turun sedikit lagi ke politik. Jadi hukum itu ya politik hukum, kepentingan politik. Setelah dari politik turun baru ekonomi ternyata gradingnya. Nah, barulah yang namanya teknologi informasi. Jadi TI itu ya harus bisa kita kendalikan. Jepang sudah nggak lagi 4.0. Sudah mulai 5.0. Artinya TI harus dikendalikan oleh moralitas. Bukan TI merusak moral. Nah, itu Indonesia harus mampu. Ini yang kaitannya dengan generasi muda. Iya. Sementara ini kan lebih suka yang instan dan IT itu bukan ya dalam tanda kutip, sebagian itu malah justru tidak dimanfaatkan bagaimana untuk kreator-kreator bermunculan, tapi kadang untuk hal-hal yang negatif. Bagaimana menurut Prof. Ma'ruf? Makanya ada istilah tagline himbauan kepada kita bijaksana dalam bermedsos. Itu sebenarnya itu adalah himbauan yang sangat baik. Bijaksana apa sih? Bijaksana itu kalau orang sudah mampu mengimplementasikan intellectual capacity yang bagus itu dikombinasikan dengan emotional capacity. Jadi orang pinter, tapi emosinya harus bagus. Nah, sehingga nanti karyanya, ciptanya, tindakannya, cipta, rasa, karsanya gitu. Itu adalah kombinasi dari pikirannya yang sudah cerdas ditambah dengan emosinya yang cerdas. Sehingga dalam melakukan sosial kita juga cerdas. Nah, sehingga tidak akan kontraproduktif keberadaan media itu justru membawa permasalahan. Harusnya dia produktif untuk memberi nilai tambah. Oke, jadi mestinya seperti itu. Betul. Nah, silakan peran dari LPPM karena ini eranya di bidang yang mana, melalui cara apa, itu tentu harus bisa terprogram. Prof, terkait tadi kita tertarik karena IT dan bonus demografi ya. Kita harus betul-betul mengambil peluang pada masa-masa tahun ini ke depan agar pada tahun di mana kita bisa Indonesia Emas itu bisa tercapai. Nah, peluang-peluang itu kita harus bagaimana langkah-langkah yang dilakukan, karena ketika kemudian sekarang sekolah ya dengan mahalnya pendidikan dan sebagainya, kemudian IT juga sudah menjalar dan mereka ada yang mengambil dengan tentunya kesempatan bukan untuk baik ya, tetapi hal-hal yang tidak baik ya, misalkan penggunaan IT tadi. Bagaimana menurut Prof ketika mengantisipasi generasi yang pada bonus demografi yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil kesempatan emas ini? Ya, jadi Bu Kun, kan ada dua hal besar yang secara alamiah kita harus hadapi. Yang namanya gangguan, ancaman, itu kan pasti ada. Setiap perjalanan pasti ada. Begitu juga perjalanan sebuah bangsa, negara pasti akan dihadapkan dengan ancaman dan tantangan. Tapi juga di balik itu kita punya peluang, kan begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya dua hal itu yang harus disiapkan. Saya setuju. TANAS ini adalah menjadi salah satu ya cara kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bagaimana cara kita semua itu menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan, ancaman gitu, gangguan, sekaligus juga memanfaatkan peluang. Itu yang pertama. Karena nanti yang akan dibahas indikatornya cukup luas. Nah, yang kedua, sebagai generasi muda, tentu ke depan harus betul-betul kita siapkan terkait dengan daya saing. Nah, kita akan bersaing. Kalau kita nggak punya daya untuk bersaing, kita akan jadi penonton, tadi saya mengatakan. Karena mereka sudah punya daya saing untuk bisa bersanding ya dengan
pengaruh apapun, termasuk tahan terhadap pengaruh apapun. Dan Indonesia kita tentu tidak dari aspek-aspek demografi saja nanti yang akan dipersaingkan. Kita harus bisa mengkapitalisasi semua potensi Indonesia kita itu ke depan supaya kita tetap survive dan kalau bisa berada itu ya di atas rata-rata bangsa-bangsa lain. Itu yang dimaksud nanti Indonesia Emas, Indonesia Maju itu ada mulai tanda-tanda lah kira-kira kita akan seperti itu. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak mampu menyiapkan sumber daya, ya manusia yang bisa memiliki orientasi terhadap perubahan, ini penting catatan, orientasi terhadap perubahan. Itu tentu kita tidak akan menjadi siapa-siapa saatnya nanti, karena memang perubahan itu bukan sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang kita suka atau tidak suka, tapi sesuatu yang datang dan secara alamiah kita harus berada di sana, kan begitu. Nah, oleh karena itulah saya kira ya yang seperti itu dari mulai hari ini. Yang pertama, daya saing itu bukan daya saing yang sampai kemudian keluar dari yang namanya jati diri. Kenapa harus ada TANAS? Kenapa ada Pancasila? Ya tadi menyiapkan tenaga kerja yang berTANAS dan berPancasila kan begitu gitu ya. Nah, satu, jadi daya saing bukan daya saing yang kemudian secara bebas kita bisa merubah. Karakter ideologi, tapi daya saing yang tetap intinya begini. Pikiran boleh berpikir bebas, tapi hati tetap Indonesia, kira-kira begitu. Daya saing boleh kita bertarung segala macam, peningkatan kompetensi ya Indonesia kita. Oleh karena itulah yang pertama, setiap kita harus kuat dengan visi. Jadi yang tadi VUCA, ya, volatilitas harus dijawab dengan visi. Kita harus punya mimpinya itu konsisten gitu. Yang tengah jalan belok kanan, belok kiri ya, bermasalah. Nah, visi itu artinya harus kuat, kokoh dengan visi kita. Visi kita kan udah jelas. Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan ditopang oleh luar biasa ini kaitannya dengan Pancasila. Mbak Kun ingat namanya Trisakti. Kita harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi. Nah, ada kaitan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi tetap kita bisa mengikuti perkembangan zaman era global. Sekarang global trend itu kan dasar luar biasa. Ekonomi global, politik global, keuangan global, TI-nya, artificial intelligence, macam-macam deh. Sekarang udah berubah-ubah itu perkembangan tools yang kemudian kita harus suka tidak suka mengikuti. Nah, oleh karena itulah maka semua stakeholder harus bisa menyiapkan itu, khususnya di dunia akademik, juga peran-peran akademik terhadap entitas di luar kekuatan sipil yang harus juga terus ditumbuh kembangkan. Karena SDM yang pintar itu kan bukan orang anak sekolahnya saja, masyarakat juga harus pintar. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya semuanya saya kira kan gitu ya. Jadi bukan soal pendidikan formal, enggak kayak gitu, itu seperti itu. Oleh karena itulah kenapa ada konsep bahwa kecerdasan itu dalam konteks pembangunan nasional juga harus dari pinggiran cerdas, yang terluar pulau-pulau cerdas, desa cerdas, kan gitu. Nah, sehingga cerdas bersama, sehingga tidak ada kesenjangan kelas-kelas sosial yang diakibatkan oleh pendidikan yang senjang, sehingga tidak ada harmoni kekuatan bersama. Sementara Indonesia kita cukup banyak, besar penduduknya. Kalau kita punya kekuatan cerdas bersama, insya Allah ya maju bersama. Dan ini maksud Indonesia kita cerdas itu ya cerdas secara intelektual, secara emosional, sosialnya juga spiritualnya. Sekarang cerdas lagi adalah ber-IT, kan begitu gitu ya. Saya kira ini menurut saya penting dan memerlukan peran ya, kontribusi semua stakeholder, negara, non negara, kan itu ya. Dan semuanya yang tentu harapan kita adalah untuk meningkatkan TANAS kita semakin baik gitu, sehingga kita punya daya saing. Kalau tidak punya TANAS yang baik, TANAS Banyumas nggak baik, nggak bisa bersaing di Jawa Tengah. Nanti akhirnya kita dalam posisi gradingnya yang dalam berbagai hal selalu kira-kira begitu ya. Terakhir Prof, kaitannya dengan tema tadi, yaitu bagaimana bidang-bidang apa sekiranya tadi untuk mendukung sampai pada generasi yang etika moral etika dengan etika moral dan Pancasila. Saya tadi senang sekali mendengar misinya Ibu Ketua. Ada yang namanya etika kehidupan berbangsa. Nah,
Itu saling berkaitan semua tadi, misi itu. Saya senang sekali. Jadi generasi muda itu ya jangan apatis a priori dalam bidang menciptakan politik yang demokratis. Etika politik. Etika politik kan politik yang demokratis. Demokratisnya adalah demokratis yang dasarnya fondasi tadi, nilai-nilai. Menyelesaikan masalah politik juga dengan nilai-nilai. Tujuan politik juga nilai-nilai. Kan gitu. Itu menarik sekali. Jadi peran-perannya secara konkret ada dalam bidang politik. Khusus dalam bidang politik, jangan sampai para generasi muda itu kemudian menyerahkan begitu saja. Para penguasa politik itu ada di generasi tua, yang namanya gerontokrasi. Nah, itu ada kelas-kelas seperti itu. Jangan. Pada umumnya itu kan politik urusan orang tua. Bisa kayak gitu, enggak kayak gitu ya. Atau apatis tadi, ya punya ide menyerah gitu ya. Jawabannya ya sudah EGP lah gitu ya. Emang gue pikirin. Kayak gitu seperti itu gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Apatis, gerontokrasi itu kayak gitu-gitu. Itu memang nggak boleh. Jadi dia harus mengambil peran dalam bidang politik. Karena politik demokratis itu kan indikatornya banyak. Terbuka, partisipatif. Bidang ekonomi. Tuh. Nah, sekarang ini kan generasi muda ini udah dahsyat sekali ya. Tumbuh startup ya. Kreator muda. Ekonomi kreatif itu sekarang banyak didominasi oleh generasi muda yang memang bisa melakukan memang dia. Tadi saya mengatakan itu modernisasi, ya kan? Saya mengatakan agent of change. Saya mengatakan agen pembangunan. Bidang ekonomi yaitu. Makanya disinilah letaknya. Setiap program yang ada di semua stakeholder harus punya spektrum yang mengerucut fokus pada itu. Untuk mengejar kita tertinggal. Kan seperti itu gitu loh. Makanya harus ada percepatan, akselerasi, quick win itu harus dilakukan untuk kepentingan itu. Sosial budaya juga sama. Siapa bilang budaya itu tidak bisa menghasilkan duit? Justru sekarang konsep banyak pengajuan budaya itu tidak hanya alat untuk membentuk karakter bangsa, tapi alat yang juga bisa menambah nilai ekonomis. Kan begitu. Jadi dua-duanya harus kita manfaatkan karena memang eranya kita harus bisa memberdayakan sampai titik paling tuntas terhadap modalitas yang kita punya. Nah, kalau ngandelin sumber daya alam makin habis. Nah, sumber daya ini yang harus, sumber daya manusia itu yang harus kita kapitalisasi sehingga melahirkan hal-hal baru, inovasi baru. Makanya generasi muda harus inovatif. Inovatifnya di berbagai dimensi tadi, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Jadi harapan saya dengan inovasi, dengan kreativitas ke depan kita akan punya daya saing. Tapi dengan daya saing juga kita tidak meninggalkan kepribadian kita karena satu-satunya yang menjadi jati diri karakteristik adalah itu. Yang semuanya tertuang dalam etika moral. Pancasila. Jadi sudah pas itu tema. Saya kira itu. Terima kasih luar biasa nih Dua Pakar. Mungkin karena waktu saya memberikan kesempatan closing statement untuk sementara pertama kepada Ibu Dr. Rili. Terima kasih sekali Ibu Gunarti, terima kasih sekali Prof. Bu Dokter. Sedikit saya merespon dari masukan dari Prof. Ma'ruf sekali kaitan tentang tantangan ya, tantangan wawasan kebangsaan pada saat ini ya. Yang tadi Prof sampaikan bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ini memang akan selalu mengintai kita, terutama di generasi muda. Karena itu Prof, Pusris kami, salah satu agenda kegiatan untuk mendukung ketahanan nasional adalah juga melakukan pemberdayaan dari 8 aspek ketahanan nasional. Salah satunya tadi ketahanan ekonomi, ketahanan sumber daya manusianya gitu. Jadi kami juga ingin seperti yang tadi Prof. Ma'ruf sampaikan, kita betul-betul harus paham juga tingkat ketahanan wilayah kita. Dan juga untuk generasi muda jangan lupa bahwa ketahanan nasional itu sifatnya berlapis, yaitu pertama ketahanan individu begitu. Itu yang selalu saya sampaikan kepada sobat Gensut, bahwa ketahanan individu itu kita harus betul-betul sebagai generasi muda harus kuat begitu. Kemudian kami dari Pusrit merasa sangat berbangga sekali karena Pusris kami dihadiri oleh Prof. Ma'ruf juga. Terima kasih Prof. Amin. Dan ini mungkin sedikit pesan sayang ya untuk Sobat Gensut bahwa mari
Pancasila kita jadikan sebagai pedoman, sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber kreativitas untuk menuju Indonesia emas. Dan ini selaras dengan nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu nilai kejujuran, kecerdasan, kepedulian, ketangguhan, dan maju terus pantang menyerah. Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih. Bagus. Terima kasih Bu Dr. Rili atas closing statementnya. Kesempatan terakhir untuk Prof. Ma'ruf. Ya, yang pertama Bu Kunarti, saya apresiasi dengan podcast ini, luar biasa tadi disampaikan closing statement jadi dari Dr. Rili. Terus yang kedua adalah saya ingin mencatat, menggarisbawahi tentang karakteristik dari kampus Sudirman. Tidak hanya nilai-nilai tadi, menurut saya sudah dicanangkan bahwa kita sudah mencanangkan, karena saya alumni, saya mengatakan kita, gitu ya. Itu adalah kampus yang berorientasi pada pedesaan. Jadi ini menarik. Jangan sampai urusan-urusan pedesaan menjadi urusan nomor sekian. Oleh karena itu seluruh sumber daya akademik, ini kan fakultasnya banyak, pertanian, kedokteran, segala macam itu harus terukur seberapa sih sebenarnya sudah disumbangkan untuk kepentingan pembangunan desa. Nah, kalau nanti terbalik dengan era global, ternyata kampus Sudirman lebih banyak memikirkan urusan-urusan yang tidak menjadi yang utama, kecuali dua-duanya bagus, kira-kira gitu ya. Karena tidak ada satu program itu kita ingin ada target yang tajam kalau tidak ada quick win, percepatan, tidak ada prioritas. Sehingga mungkin mulai melakukan review, evaluasi, memproyeksikan kampus Sudirman ke depan, sudahkah orientasinya terhadap pedesaan ini kuat? Bidang pertaniannya gimana, bidang hukumnya gimana, kan gitu ya, banyak kan. Nah, oleh karena itulah ke depan saya kira melalui momentum hari lahir 1 Juni, ya secara khusus etika moral yang sudah disumbangkan melalui program-program UNSUD untuk membangun Banyumas yang berkarakter, berbudaya. Ya, apalagi kalau kita gabung kampusnya kan cukup banyak, ya, sehingga saya mengatakan kalau semua punya spirit yang sama, waduh, kampus ini lebih dari 5 ya kalau di Purwokerto ya, di Banyumas. Wah, itu akan dahsyat. Bisa Banyumas bebas stunting, nggak ada buta huruf, nggak ada, mau kedokterannya aja bagus-bagus, kan gitu. Jadi saya kira kata kuncinya yang terakhir, berarti adalah dalam konsep ideologi kita adalah bagaimana mewujudkan kegotong-royongan sebagai ideologi itu ada dalam kenyataan sehari-hari. Amin. Gotong royong, kerjasama, kolaborasi dalam istilah manajemen modern. Sebenarnya lebih dahsyat itu gotong royong. Karena gotong royong itu tidak ada win-win solution, loss aja win. Kira-kira gitu, ya kan? Jadi orang yang berdharma bakti itu kehilangan tenaga, pikiran, tetap aja menang karena dia bagian dari religiusitas, humanitas, ibadah. Nah, beda sama kolaborasi, kamu dapat apa, kami dapat apa, kira-kira kan gitu, beda lain gitu ya. Ya, saya kira itu closing saya terakhir itu bergotong royong yang semuanya orientasinya sama untuk memperkuat visi Indonesia kita ke depan melalui peran kita masing-masing. Saya kira itu, Bokon, terima kasih. Terima kasih, luar biasa share ilmunya Prof. Ma'ruf, Bu Dr. Rili. Sobat Jensut dimanapun berada, demikianlah tadi bincang-bincang pakar UNSUD yang luar biasa bersama Prof. Ma'ruf Cahyono dan Ibu Dr. Rili Windiasih MSI. Insya Allah kita akan bertemu pada episode yang akan datang. UNSUD Merdeka, Maju, Mendunia.